wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, subuh ini kita hadir bersama, terutama yang sudah lama saya tak ketemu Pak Pak Haji Edward ya. Alhamdulillah bisa bersama kita pada subuh yang berbahagia ini. Baru saja kita wirid kemarin, sekarang kita wirid lagi. Kalau sering-sering wirid ini tahap apa yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah, bersyukur kita pada subuh ini Allah beri kita kesempatan. Ketika Allah memberi kita kesempatan, maka tentu kita bersyukur. Subuh ini Allah kasih kita umur untuk beribadah kepadanya. Karena hakikat hidup itu adalah semuanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hakikatnya untuk beribadah kepada. Maka para ulama mengatakan ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdhah yang sudah hukumnya tetap dalam agama, sholat, puasa, zakat, haji, itu syariat tetap. Itu disebut dengan ibadah mahdhah, yang aturannya sudah jelas kewajiban kita kepada Allah. Ada sebuah ibadah yang cakupannya sangat luas. Ini yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, tidak terbatas. Bahkan kata Rasulullah, senyum pun ibadah. Ibu saja senyum kepada saudaranya itu ibadah. Tapi kepada saudara senyum atas dasar persaudaraan sesama muslim. Nah, ini mengangkat duri pun di jalan adalah ibadah. Bahkan ibadah ghairu mahdhah ini menjadi sebuah hal yang sangat spesial. Ya, Rasulullah yang dianjurkan karena cakupannya sangat luas sekali. Sehingga kadang-kadang kita menganggap ibadah itu hanya sholat, zakat, ya, sedekah dan segala macam. Seorang pemimpin yang adil dia terhadap kepemimpinannya, itulah ibadah yang sangat besar. Dengan tanda tangannya dia bisa membuat sebuah aturan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran tentang ibadah ghairu mahdhah itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka disinilah konsep menjadi orang baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu makin panjang umurnya, makin baik perilakunya. Jadi konsep ibadah itu tidak hanya hal-hal yang berkaitan semata-mata yang bersifat mahdhah. Banyak yang bersifat ghairu mahdhah. Makanya seorang ulama yang pernah saya sampaikan, dia pernah bermimpi. Seorang ulama yang ahli ibadah, bukan alim tapi abid. Kalau alim itu biasanya orang yang ilmunya banyak. Tapi kalau abid, orang yang ibadahnya rajin tapi ilmunya tidak terlalu kuat.
Di kerjaan dia tuh puasa, baca Quran, sholat. Tidak, banyak sekali amalan zikirnya kepada Allah. Suatu malam dia bermimpi, bertemu dia dengan malaikat pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Ketika ditengok catatannya, kenapa amal-amal kebaikan yang dia amalkan tidak tertulis di kitab tersebut? Maka dia heran. Seorang yang ahli zikir, orang yang rajin sholat, orang yang rajin baca Quran, tapi kok tidak ada tertera di catatan tadi? Maka malaikat mengatakan, catatan kamu itu sudah dihapus. Kenapa dihapuskan? Kamu rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir kepada Allah, tapi kamu tidak pernah tahu bahwa orang yang kanan, kiri, belakang kamu itu pernah ada yang tidak makan dalam satu hari, sementara kamu mampu membantunya. Makanya disinilah letaknya ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh yang lebih penting. Ada tugas yang lebih banyak, yang tidak menguntungkan dirinya sendiri, tidak menguntungkan keluarganya, tapi menguntungkan orang banyak. Ini luar biasa ibadah seperti ini, dan jarang orang yang sanggup. Jarang orang yang sanggup seperti ini. Jangan hilangkan ibadah mahdoh kita gara-gara tidak kita mengamalkan ibadah ghairu mahdoh. Maka individualis itu tidak boleh dalam agama. Konsep dalam Islam adalah konsep berjamaah, senasib sepenanggungan. Ya. Sedih ketika menengok saudara kita sedih, dan bahagia kita ketika menengok saudara kita bahagia. Ini konsep dalam agama. Maka kita bersyukur Bapak Ibu rahimakumullah, masih tertanam ya rasa yang seperti itu dalam diri kita. Maka subuh ini tentu rasa syukur ini yang kita wujudkan. Setiap keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah. Maka kalimat pertamanya tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pengakuan kita kepada Allah. Pengakuan kita kepada Allah. Hati kita terpaut dengan Allah. Di saat apalagi hari ini banyak orang yang sudah tidak berpikir lagi, banyak orang-orang yang lalai. Waktu ini kita tidak tahu Bapak Ibu rahimahumullah kapan dia datang. Jadi kalimat pertama ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, itu yang pertama dia tanamkan, waktu. Karena waktu itu sangat singkat, dan waktu itu tidak bisa kita temui lagi. Ya, cepat sekali berlalunya. Sekarang bulan apa itu ya? Nah, nggak tahu ibu-ibu ya. Hijriah bulan apa sekarang? Jumadil akhir. Habis itu Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban masuk puasa ini. Sebentar. Umur terus bertambah. Ketika umur terus bertambah, tentu jatah hidup itu makin sedikit. Sehingga kalau orang-orang materialistik mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, karena dia yang pikirkan tiap hari uang. Ini orang-orang yang nanti lama-lama kita rakus kalau konsep ini kita pegang, karena kita berpikir waktu itu adalah uang, waktu uang. Kalau orang dalam istilah Arab lain, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang akan memotong engkau. Jadi kalau kita lalai saja sholat subuh ini, ketemu nggak dengan subuh ini lagi? Enggak. Mustahil kita akan menunggu subuh ini lagi, karena subuh besok beda lagi. Maka waktu ini Al-Imam Al-Ghazali menekankan waktu adalah waktu sangat singkat, dan waktulah yang paling jauh dari kalian, karena kita tidak akan menemukan waktu itu lagi. Itulah isyarat Allah dalam Al-Quran.
Hampir sumpah Allah itu kebanyakan dengan waktu. Wal fajr, apa artinya? Demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Banyak Allah bersumpah demi waktu. Makanya jangan habis nanti waktu kita hanya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Manfaatkan waktu ini untuk ibadah-ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja tiap hari. Sehingga waktu itu sangat bermanfaat. Karena menyangkut tentang waktu, kita tidak tahu waktu itu kapan. Kapan ada sama kita. Jangan nanti kita lalai. Kalau kita sudah lalai, makanya para ulama mengatakan orang yang baik itu waktu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi waktu hari ini sama dengan kemarin. Orang yang celaka waktu hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Dulu Bapak tuh rajin ibadahnya, sekarang sudah mulai. Dalam masalah ibadah tidak ada istilah bosan, Bapak Ibu. Ada orang yang bosan sholat. Kalau ada orang yang bosan sholat, itu kacau. Berarti sholatnya tidak dari hati. Ya. Nah, ada kita bosan. Kenapa? Karena sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Maka jadikanlah ibadah kepada Allah itu sebagai sebuah kebutuhan batin. Sebuah kebutuhan batin. Jadi ingat, masalah waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti datang waktu yang lain. Orang yang pintar menggunakan waktunya adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jaga waktu, kata Imam Al-Ghazali. Terus kalau kita berbicara waktu, pasti ada masa finishnya. Iya loh, Bu. Pasti ada masa habis. Ketika masa waktu habis itu disebut dengan kematian. Ainama kuntum yutrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja engkau berada, kata Allah, kematian itu akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Karena ini sudah takdir Allah. Tidak bisa. Ini takdir Allah. Kita punya waktu masing-masing. Tapi Allah tidak kasih tahu kapan waktu itu akan datang. Maka tugas kita tidak mengkaji itu. Tugas kita adalah mempersiapkan waktu. Kalau tahu waktu itu mungkin kita banyak maksiat. Ya, setahun nanti menjelang datang itu bertaubat kepada Allah. Karena orang yang bertaubat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menengok waktu ini akan habis, dia isi setiap kegiatannya dengan amal. Jangan pernah menyangka kita akan lama. Tidak tahu kapan. Ada orang yang sakitnya menahun, tidak berangkat. Ada orang yang sehat, cepat diberangkat kadang-kadang. Ini takdir Allah. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu datang, maka tidak bisa dimajukan sedikit pun atau dimundurkan sedikit pun. Maka kalimat mata itu maknanya adalah qalaba. Mata, mati. Maknanya qalaba itu pindah. Dia hanya masuk gerbang pintu sebentar, pindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Karena fasenya kan ada 4 gitu.
Fasenya ada 4 yang kita lalui. Allah katakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuru, bagaimana kalian mengingkari, kata Allah, kuntum amwatan, dulu kamu mati, alam rahim, fa ahyaakum, Allah hidupkan kamu, alam dunia, summa yumitukum, Allah matikan kamu, masuk ke alam barzah, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu, alam akhirat. Ujungnya apa? Summa ilaihi turja'un, kepada Allah semua dikembalikan. Tak bisa kita macam-macam, ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Dan Allah minta pertanggungjawaban itu. Allah minta. Jadi 4 ini pasti kita jalani. Ya, nggak bisa dihindari. Maka kuncinya apa tadi? Gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita takut. Banyak orang yang kelihatannya soleh, tapi di akhir hidupnya su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia lalai dengan waktunya sehingga dia wafat ketika berbuat maksiat. Ya, ada orang yang kadang rajin sholat, meninggal sedang karaoke, sedang maksiat kepada Allah. Itu nggak tahu kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi ada orang yang mungkin banyak dosa, tapi menjelang akhir hidupnya dia taubat kepada Allah. Kita ingat dulu seorang yang dieksekusi mati, gembok narkoba. Ya. Siapa namanya dulu tuh? Freddy. Itu kalau kita nengok, kok pasti ahli neraka gitu. Tapi menjelang dieksekusi, setahun dia hijrah, dia taubat kepada Allah. Banyak cerita-cerita dia bersyahadat menjelang dieksekusi. Kita tidak tahu. Ya. Memang secara batiniah itu urusan Allah. Ya, makanya kita istiqomah. Maka kunci tadi istiqomah. Bukan hanya kembali kepada Allah, setelah itu selesai, tidak. Maka ayat tentang taubat itu wattaqullahnya 2 kali, Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu manuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha 2 kali. Hai orang-orang beriman, ittaqullah, takut kamu kepada Allah. Gimana cara takut tadi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, siapkan bekal kamu untuk hari esok, kata Allah. Gimana mempersiapkannya? Amal kebaikan. Setelah itu apakah cukup? Wattaqullah, kata Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kamu lagi kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Maka bisa 2 kali Allah tegaskan takut di sini. Takut pertama taubat. Takut yang kedua istiqomah sampai mati. Karena banyak orang yang taubat tapi tidak istiqomah. Ustaz, saya taubatlah dari masalah riba ini. Tidak mau saya lagi. Oh, bergaul dengan orang punya riba ini. Udah balik. Berarti ittaqullahnya cuma 1. Dia tidak istiqomah lagi. Ustaz, saya udah hijrah. Saya udah taubat kepada Allah. Tidak mau saya lagi hal-hal yang berbuat dosa ini. Udah 1 tahun 2 tahun. Saya tanya Bapak Ibu, lebih susah taubat atau istiqomah? Taubat itu apa? Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya taubat ini banyak strateginya. Salah satu para ulama menganjurkan bergaul dengan orang-orang soleh. Itu kunci. Cari teman, rubah kawan. Ya. Tapi kalau asik aja kita main batu tiap malam tuh, ya kan? Saya nggak marah orang main batu, tidak haram dong Pak. Cuma kalau itu aja kerjanya, tiap malam main batu, habis itu nongkrong segala macam.
kita sudah taubat kepada Allah, susah untuk istiqamah. Tapi kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, berkawan dengan orang-orang saleh, insya Allah kita istiqamah. Kenapa? Kita kawannya selalu orang-orang yang dekat dengan masjid. Nah, begitulah caranya supaya kita istiqamah. Untuk apa ujung-ujungnya tadi? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, kata Rasulullah. Ingat, kamu itu pasti akan mati. Maka mata tadi, mati itu pindah alam, kata para ulama, dari alam dunia kepada alam akhirat. Kullun nasu niyam fa iza mata pantabi. Manusia itu hakikatnya banyak yang sedang tidur. Para ulama sufi mengatakan hakikatnya manusia itu banyak yang sedang dalam keadaan tidur. Kalau orang tidur tentu mimpinya banyak. Apa mimpi orang lolok tadi? Mobil paling bagus, bini paling tolong tuh lah dong. InsyaAllah. Ada sinyal-sinyalnya tuh. Ya. Itu mimpinya. Orang-orang yang bermimpi tadi banyak impian kita tadi. Faiza mata pantabi. Ketika dia mati baru dia terbangun. Rupanya selama kongololo gitu, dalam liang lahat tadi. Kan hidup lagi itu. Pas bangun tuh. Rupanya selama ini saya mimpi. Nampaklah yang nyata tadi. Nampak. Karena akan hidup selama-lama-lamanya. Kalau dah hidup di alam barzakh, summa yumitu, summa yuhyikum, kata Allah. Kemudian kami hidupkan kalian kembali. Hidup itu sudah abadi. Bukan kita yang abadi, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya apa? Orang yang masuk neraka, yadkhuluna an-nar khalidina fiha. Orang masuk neraka, orang-orang kafir kekal selama-lamanya. Sudah khalidina fiha abada. Dua kalimatnya, 2 kali. Khalidin artinya kekal, abada selama-lamanya. Kalau ada orang tak nangis memikirkan itu, tafakur di malam hari, berarti air matanya susah keluar. Ya, keras sekali hati kita. Masuk neraka selama-lamanya. Siapa yang tahan? Tak tahan kami, ya Allah. Maka gara-gara ini Hasan Al-Basri muncul kalimat ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tak tahan kami Allah masuk neraka itu. Ilahi lastunil firdausi ahla. Kami tak pantas pula masuk surga. Tak pantas kami masuk surga, ya Allah. Kenapa? Amal kita sedikit. Siang malam kita tahajud, tiap hari kita khatam Quran, belum bisa masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bangga dengan amal. Karena bangga dengan amal, iblis masuk ke hati kita. Untuk apa amal dibanggakan? Tidak bisa membayar apa yang diberikan oleh Allah. Sebanyak apapun amal ibadah kita, tidak ada nilainya di mata Allah kalau dibandingkan pemberian Allah kepada kita. Makanya iblis masuk melalui 3 jalur: riya, sum'ah, ujub. Ini penyakit nih Bapak Ibu. Supaya amal kita ini rontok, maka masuk dia 3 unsur tadi: riya, sum'ah, ujub. Ini harus dijaga. Riya, ya Allah, orang yang riya ingin amalnya ditengok oleh orang lain supaya nampak ini untuk alim, supaya tahu orang dia tuh orang baik. Itu cara iblis, strategi merontokkan amal ibadah kita. Supaya tahu orang ibu itu dermawan, mau dia bersedekah, dia bantu orang baik.
Atau ria, masuk iblis melalui jalur itu. Ada kalanya iblis itu masuk melalui jalur sum'ah. Sum'ah itu apa? Supaya didengar oleh orang kalau dia itu dermawan. Supaya didengar oleh orang dia itu orang baik. Ujung-ujungnya apa? Pencitraan. Kita ingin kita ini terlihat baik di hadapan manusia, tapi kita tidak berpikir apakah kita ini sudah baik di hadapan Allah atau belum. Maka macam-macam yang muncul. Ada yang menggendong apa namanya itu Pak? Kayak baca sih. Macam-macam. Jadi jangan sampai ria sum'ah ini masuk ke kita. Dan ada yang paling halus, sangat halus sekali, namanya ujub. Dan ujub ini Rasulullah sudah gambarkan. Salasul muhlikat, ada 3 yang membuat kalian binasa, kata Nabi. Salah satunya i'jabul mar'i li nafsi, yang membuat kalian binasa, kata Rasulullah, orang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Inyo itu tidak bangga ke orang lain, Bapak Ibu, tapi dia bangga dengan dirinya sendiri. Dia tidak sombong ke orang. Ya, malam zikir, jam 3 tahajud kepada Allah, Allahu Akbar. Sangat bangga dia, ya Allah, saya inilah orang yang paling baik, ya Allah. Saya inilah orang yang paling banyak amal. Ya Allah, saya inilah orang yang sudah taubat kepada Engkau. Kan luar biasa iblis tadi masuk melalui 3 jalur tadi, sehingga amal ibadah kita kosong. Disinilah pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang hati, ilmu tentang rasa. Karena hati yang bisa mengendalikan rasa untuk selalu terikat dengan Allah akan menghilangkan sifat 3 tadi. Ria, sum'ah, ujub. Enggak, ya Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah. Itu saja. Sehingga muncul sikap kehati-hatian dalam kehidupan kita. Tidak mau kita lagi menggibah orang, menghujat orang, buruk sangka kepada orang lain. Bersih hati kita, baik dengan tetangga dan segala macam. Makanya ulama-ulama, ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang banyak amal ibadahnya kepada Allah, rata-rata orang baik. Mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang membangga-banggakan, berlomba-lomba tentang harta, berlomba-lomba tentang rumah, berlomba-lomba tentang jabatan. Mereka tak peduli karena sudah mendapat kemuliaan dari Allah. Itu yang diharapkan. Jadi persiapannya di situ. Maka kuncinya apa tadi? Ingat mati. Zikrul maut namanya. Orang yang selalu mengingat kematiannya. Karena orang yang mengingat kematiannya akan memunculkan hati yang sangat lapang. Maka Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Al-Qurtubi, itu mengatakan, orang yang selalu zikrul maut, orang yang selalu mengingat akan kematian tadi, akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, yalin qalbik, akan lunak hati engkau. Kenapa hati awak koi selalu keras? Karena tidak ingat mati. Muncul sifat dongki ke kawan, iri hati, ingat mati, hilang itu. Untuk apa kita dengki? Untuk apa memperebutkan masalah harta warisan? Contoh, meributkan masalah harta warisan. Untuk apa? Masa hidup kita ini terbatas oleh Allah. Yang diberikan Allah saja sudah cukup, bahkan sudah lebih dari cukup. Maka orang seperti ini akan lapang hatinya. Yang kedua, al-'izzah bil ibadah, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang selalu ingat kematian, semangat dia dalam beribadah, dia tidak peduli. Dia akan istiqamah karena pikirannya apa? Bukan hanya duniawi, wal akhirah khairun wa abqa. Orang bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Allah jamin bahwa akhirat itu lebih baik. Dan yang ketiga, asra'ut taubah. Orang yang selalu ingat kematian, dia akan selalu
dipenuhi kehidupannya untuk bersegera taubat kepada Allah, taubat kembali dia kepada Allah. Jadi maka Imam Al-Ghazali memberikan yang kedua bahwa ingat kematian. Yang pertama ingat waktu, yang kedua ingat kematian. Apa yang perlu dalam mempersiapkan kematian ini? Tentu yang ketiga, Imam Al-Ghazali memberikan nasihatnya, jangan pernah lalaikan sholat. Karena sholat ini kunci. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-sholat. Iza salahat salaha sa'ir amal, wa iza fasada fasadi sa'ir amal. Orang yang sholat, kata Imam Ghazali, kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Maka ketika pertama di akhirat besok, summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah akan mengembalikan kalian kepadanya. Yang ditanya Allah yang pertama itu apa? Sholat. Sholat enggak kalian, kata Allah. Kalau kita sholat, datang pertanyaan kedua, sudah benar enggak sholat kita? Kalau seandainya sholatnya baik, maka dianggap seluruh amal ibadahnya baik. Kenapa? Sholat yang baik menghasilkan amal yang baik. Apa dalilnya? Inna sholata tanha. Nah, jelas. Orang yang sholatnya benar, dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Oh, masa sholat masih tidak mau bayar utang? Kalau ada orang yang sholat tapi tidak mau bayar utang, dipertanyakan nilai sholatnya. Jangan-jangan sholatnya nggak benar. Jangan-jangan sholatnya tidak benar. Karena jaminan Allah tadi, orang yang sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka inilah dasarnya. Maka yang pertama dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Jadi dengan sholat tidak bisa main-main. Ya. Saya pernah mondok itu ada cerita, tapi ini akibatnya saja. Saya cari-cari dalilnya, tidak ketemu juga. Ada orang dulu, anaknya sakit, udah berobat kemana-mana, tidak ada obatnya, udah kemana-mana. Akhirnya dia buat nazar yang aneh. Apa nazarnya, Bu? Kalau sempat anak saya ini sehat, saya minum air seni anjing, katanya. Nah, ini atibar saja. Karena sudah mungkin bahasa awalnya la podeng tiba kan. Tak jua sembuh. Akhirnya anaknya sembuh. Nazarnya apa tadi? Minum air seni. Konsultasilah dia dengan ulama. Gimana nih? Ini nazar saya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Para ulama tadi mengatakan bernazar dengan yang haram tidak sah. Tapi hukum membayar nazar hukumnya wajib. Gini aja lah caranya. Nanti kalau hari hujan, cari rumah orang yang tak pernah sholat. Kalau hari hujan, cari rumah orang yang tak pernah sholat, ambil airnya tuh. Kalau marah-marah lah, ambil airnya. Jadi tampungan air rumahnya itu ada minum. Udah selesai nazar engkau, katanya. La ilaha illallah. Berarti orang yang tak sholat itu, makanya memang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Allah. Bal hum adall. Nah, ini kan lebih parah. Bal hum adall. Banyak isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia, kata Allah. Kalau bahasanya kathir, banyak. Rupanya penduduk neraka itu lebih banyak. Banyak penduduk neraka daripada penduduk surga. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
diberi hati, hati tidak bisa memahami perintah Allah. Lahum absar la yubsiruna biha, diberi mata ayun. Allah berikan mata, la yubsiruna biha, mata tak mau menengok. Lahum azanun, azan. Azan itu maknanya telinga. Makanya ada istilah azan kan, berhubungan dengan telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa namanya itu? Azan. Sehingga digambarkan azan itu berhubungan dengan telinga. Makanya orang yang tidak mendengarkan azan berarti dia tidak batali. Nah itu ujungnya itu, tak mendengar kata Allah. Lahum apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti an'am. An'am apa bahasa Awaknya? Binatang ternak. Binatang ternak. Anjing itu binatang apa tuh? Binatang ternak, untuk berburu, bukan untuk disembelih. Beda dengan kambing. Kalau kambing ada bunuh Pak, untuk dimakan. Balhum atal, bahkan lebih hina daripada binatang. Makanya ulama tadi mengambil kesimpulannya udah tampung air orang yang tidak pernah sholat. Kalau lah tampung air yang tidak pernah sholat tuh tertunai nazarkum. Begitulah hinanya orang yang tidak pernah sholat. Dan banyak hari ini orang yang tidak peduli dengan sholat. Ya, mungkin karena kita bergaul dengan orang-orang yang sering sholat, makanya kita banyak menengok orang yang sholat. Tapi hasil survei, karena saya di kantor uang tahu mana yang sholat, mana yang tidak. Karena setiap orang menikah itu yang kami tanya pasti masalah sholat. Sholat bisa dites, apa dites kalah, tambah apa yang dibaca. Kami gampang aja mentes orang di sholat atau tidak. Kuncinya tes tahiyat akhirnya. Coba baca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatut atau mana lah berputar-putar. Akhirnya saya tanya, sholat atau tidak? Sholat Pak, kok sekali-sekali mulai ngaku ayo. Dan kasus itu hampir 70%. Atau bahaya Bapak Ibu. Oh, apakah pendidikannya kurang? Tidak, sarjana. Banyak yang nikah itu sarjana. Tapi sholatnya itulah gambaran hari ini. Artinya kalau dikaji-kaji memang banyak orang yang lalai dengan sholat. Banyak orang yang lalai hari ini dengan sholat. Maka pertanggungjawaban sholat itu bukan saja Bapak Ibu. Tapi kalau anak tidak sholat, pasti Bapak Ibu jadi tanya. Sebab perintah murru auladakum bis salat hum 70 sana wa udribu 'alaiha hum 20 sana. Itu perintah Allah. Lah sampai seketek. Perintahkan anakmu untuk salat umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha hum 20 hum 10 sana. Pukullah anakmu kalau tidak sholat, kalau umurnya sudah 10 tahun. Maka ditanya, sholat itu bukan hanya urusan individu. Kalau awak punya anak, kalau sempat anak kita tidak sholat, ditanya oleh Allah, kenapa dia tidak sholat? Kan ada kisah itu, orang tua yang alim, yang soleh, sudah mau masuk ke dalam surga, tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Ada masalah, kata malaikat. Anaknya tidak pernah sholat, panggil anaknya. Apa kata Allah? Hai siapa, kenapa engkau tidak sholat? Apakah bapakmu tidak memerintahkan kamu sholat? Betul ya Allah, bapak saya tidak perintahkan saya sholat. Beliau juga dengan pendidikan segala macam. Ya udah, semuanya masuk neraka. Jadi dengan sholat ini tidak bisa macam-macam. Memang betul-betul. Kalau anak kita, maka pelajaran pertamanya masalah Quran dan sholat. Tapi kalau bapak itu sudah mendidik, tidak sholat, sudah dipukul, ta'diban, pukul yang beradab maksudnya, tapi pesan tidak mau juga sholat, maka selesai tanggung jawab bapak. Sudah dimasukkan ke sekolah agama, sudah diberikan dasar agama, namun anak ini tidak juga mau, maka hutang kita sudah selesai.
Karena tidak seluruh anak itu akan baik. Nabi Nuh saja punya anak kafir. Ya, Nabi Lut saja punya istri kafir. Tapi kewajiban kita sudah kita tunaikan. Maka jangan main-main tentang sholat. Ya, karena waktu sudah masuk 3 ini sebagai nasihat kita pada subuh ini, baik bagi Bapak Ibu dan juga untuk terutama saya yang menyampaikan. Ingat, waktu kita tidak banyak di sisi Allah. Yang kedua, setiap waktu pasti ada akhir. Akhirnya adalah kematian. Orang yang pintar, orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadap Allah pada kematiannya. Kenapa? Bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ketakwaan yang paling utama adalah sholat. Sholat yang benar. Benarkan wudhunya, benarkan sholatnya, dilandasi dengan nawaitu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja kajian kita subuh ini. Karena setelah ini ada pula yang nikah. Ya, ada pula yang nikah hari ini. Nah, jadi mengejarkan itulah hari ini. Ya, kalau keluarga banyak tugasnya Sabtu Ahad. Nah, itulah bedanya dengan pegawai lain kan. Kalau pegawai lain kan Senin sampai Jumat. Kalau kami KUA itu sibuk Sabtu Ahad. Makan aja merojo itu. Habis hijau kobun makan. Habis hijau kobun makan. Tapi Pak Yanda Anwar, kalau memang bulan yang banyak nikah tuh janda dulu dah. Ya. Itu sinyal aja kan. Ayo mudah-mudahan pula awak mendoakan yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.